Halo guys, kembali lagi di UKM TV, channel tips dan kiat sukses UKM Indonesia. Bagaimana kabar Anda semua? Kami harap selalu diberikan kesehatan, happy, dan selalu semangat menjalani bisnis UKM-nya ya guys. Mohon maaf sebelumnya, kami baru dapat update kembali untuk memberikan informasi menarik seputar UKM. Kali ini UKM TV akan membahas tentang kupas tuntas UKM dan UMKM. Mulai dari apa itu UMKM, perbedaan UKM dengan UMKM, jenis-jenis UKM, tips menentukan UKM, kemudian tips menentukan target pasar UKM, selanjutnya tips UKM survive dan cuan di tengah pandemi seperti saat ini, tips mengelola UKM, serta tips mengelola keuangan UKM. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa support channel ini seperti biasa dengan memberi like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Bantu share video ini di media sosial Anda sehingga dapat bermanfaat bagi teman-teman UKM Indonesia dimanapun Anda berada. Jika sudah, yuk langsung saja kita kupas satu persatu ya guys. Wira swasta itulah sebutan bagi pelaku UMKM atau UKM. Merupakan sebuah pekerjaan yang memiliki subjenis berupa UKM atau disebut usaha kecil menengah dan UMKM atau disebut dengan usaha mikro kecil menengah. Yang mana bisnis inilah yang menjadi ujung tombak terciptanya suatu lapangan pekerjaan baru dan menjadi penggerak perekonomian sebuah negara, serta mampu meningkatkan kesejahteraan khususnya keluarga dan masyarakat pada umumnya. Perkembangan UKM dan UMKM di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya, yaitu rata-rata hampir 1 juta unit per tahun. Apalagi saat ini, di situasi pandemi COVID-19, banyak orang-orang yang mencoba peruntungan dengan membuka bisnis UKM atau UMKM karena banyak masyarakat yang terimbas dampak dari pandemi ini. Mulai dari ada yang dirumahkan, dirasionalisasi, sampai di PHK guys di tempat mereka bekerja, terutama orang-orang yang bekerja di bidang non-pemerintahan. Seperti contoh di bidang industri pariwisata, yakni seperti restoran, hotel, atau tempat rekreasi wisata. Tidak hanya itu saja loh guys, ini juga mempengaruhi banyak sektor perekonomian lainnya. Jadi kembali ke perihal sebelumnya, yaitu banyak orang-orang yang mencoba keberuntungan di dalam membuka bisnis UKM atau UMKM. Sebagai wira swasta baru, Anda sebaiknya menyimak informasi ini agar memiliki banyak wawasan untuk strategi-strategi yang perlu Anda lakukan di dalam membuat atau mengelola usaha Anda, sehingga dapat bersaing dengan usaha yang sama dan usaha yang sudah ada sebelumnya. Let's go, langsung saja. Apa itu UKM? Dari tadi kita sudah sentil sebenarnya guys terkait UKM dan UMKM. Namun apakah Anda mengetahui arti dan perbedaan dari keduanya, serta bisnis yang Anda geluti saat ini apakah bagian dari UKM atau UMKM? UKM merupakan singkatan dari usaha kecil menengah, yaitu merupakan jenis bisnis yang dijalankan dengan menekankan fokus pada bisnis atau usaha skala kecil. Jadi bersifat badan usaha kecil perseorangan dengan keuntungan yang masih tergolong kecil, bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan manapun. UKM memiliki modal awal usaha berkisaran 50 juta dan secara umum tidak memiliki tenaga kerja karena dikelola pribadi. Namun tidak untuk kemungkinan jika UKM-nya tergolong besar, mereka juga memiliki tenaga kerja dengan skala yang kecil. Sedangkan UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro kecil menengah, yaitu merupakan jenis bisnis yang dijalankan dengan menekankan pada cakupan usaha mikro dan sebagai badan usaha yang dibina atau dikelola oleh pihak-pihak yang berbeda. Menurut Aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, unit usaha mikro dibina oleh kabupaten dan kota, usaha kecil oleh provinsi, dan sedangkan usaha menengah berskala nasional. UMKM memiliki modal awal usaha berkisaran mencapai 300 juta dan memiliki tenaga kerja diantaranya untuk usaha mikro yaitu berkisaran 1-5 tenaga kerja, usaha kecil 6-19 tenaga kerja, dan usaha menengah berkisaran 20-100 tenaga kerja.
Jadi dari penjelasan antara UKM dan UMKM, apakah Anda sudah tahu usaha yang Anda jalani saat ini? Sebenarnya masih ada beberapa perbedaan lainnya, namun poinnya adalah UKM merupakan usaha perorangan sedangkan UMKM merupakan usaha milik suatu badan. Namun kebanyakan orang lebih sering menyebut UMKM karena dari sisi singkatannya yang menunjukkan suatu usaha mulai dari mikro, kecil, dan menengah. Jenis-jenis UKM dan UMKM. Untuk jenis usaha antara UKM dan UMKM sebenarnya sama, namun yang membedakan yaitu dari segi kepemilikan dan besar kecilnya usaha seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya guys. Nah, bagi Anda yang ingin memulai usaha sendiri, alangkah baiknya mengetahui jenis-jenis usaha kecil menengah berikut ini. Bisnis bidang kuliner. Bisnis kuliner adalah jenis usaha yang menguntungkan dan akan selalu laris sepanjang masa. Alasannya karena makanan merupakan kebutuhan pokok manusia yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Bisnis kuliner ini pun punya banyak kategori mulai dari makanan ringan atau camilan, minuman, hingga makanan pokok. Semua kategori di bisnis kuliner ini punya potensi yang sangat bagus, tergantung cara kita dalam mengemas, menginovasi produk, dan memasarkannya. Contoh usaha makanan ringan atau camilan seperti tahu jeletot Taisi, candy krepes, tacitos, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian usaha minuman seperti es teler 77, si boba, Thai tea nyot-nyot, dan yang lainnya. Kemudian untuk usaha makanan utama yaitu angkringan nasi kucing 78, bakso Ben Hill, crispy cook fried chicken. Dan masih ada banyak referensi atau ide bisnis kuliner yang bisa menjadi inspirasi Anda. Kita akan bahas di video selanjutnya ya guys. Bisnis bidang fashion. Sama halnya dengan bisnis kuliner, bisnis fashion atau pakaian adalah jenis bisnis yang menjanjikan dan sangat potensial karena akan selalu dicari oleh banyak orang. Alasannya sangat sederhana. Pakaian adalah kebutuhan sekunder bagi orang-orang dan orang-orang saat ini punya banyak keinginan untuk model pakaian mereka. Bisnis fashion memiliki banyak sekali kategori yang bisa dimanfaatkan, misalnya kategori pakaian pria atau wanita, pakaian bayi atau anak-anak, pakaian muslim, pakaian model Korea, pakaian adat, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang menarik dari bisnis fashion saat ini adalah kita tidak hanya bisa membuka bisnis fashion dari sisi produsen atau pembuat seperti usaha penjahit, usaha konveksi, usaha sablon. Kita juga bisa menjadi supplier dari bisnis fashion walaupun dengan modal yang cukup besar dan harus kuat di dalam segi pemasarannya untuk mendapatkan banyak konsumen seperti toko-toko busana baik di kota, baik di pasar, dan juga ada distro dan yang lainnya. Namun tidak kalahnya lagi, bisnis fashion juga bisa dijalankan dengan modal yang kecil loh. Walaupun modal yang sangat minim, namun potensi keuntungannya cukup menggiurkan, yaitu dengan menjadi reseller ataupun dropshipper. Banyaknya supplier fashion yang menawarkan sistem penjualan dengan cara reseller atau dropshipper, sehingga kita cukup mengeluarkan modal yang relatif kecil untuk memulai bisnis ini. Bisnis bidang pendidikan. Pendidikan adalah modal penting bagi perkembangan tiap generasi sebuah bangsa. Boleh dibilang bangsa yang memperhatikan pendidikan untuk generasi penerus mereka adalah bangsa yang akan sukses di segala lini. Pendidikan begitu penting dan saat ini di Indonesia masih kekurangan sarana pendidikan yang berkualitas. Maka ini bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan dan bisa dimanfaatkan oleh mereka yang memiliki keterampilan atau keahlian di bidang tertentu. Sebenarnya, ada banyak sekali jenis usaha kecil menengah yang bergerak di bidang pendidikan. Beberapa contohnya diantaranya, privat belajar. Privat belajar ini merupakan aktivitas belajar mengajar secara individual. Privat belajar juga banyak subpelajarannya yang bisa ditawarkan seperti pengetahuan tentang bahasa asing, matematika, kalistung, dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan anak sesuai pelajaran di tingkat kelasnya. Kursus belajar.
Secara umum, kursus merupakan aktivitas belajar mengajar secara berkelompok atau lebih dari 3-10 orang, bahkan lebih. Kursus ini biasanya dipilih oleh calon pelajar sesuai kegemaran, hobi, atau keinginan bahkan kebutuhan calon pelajar. Jenis kursus pun ada begitu banyak. Tidak hanya kursus untuk meningkatkan pengetahuan, namun juga untuk meningkatkan skill dan pengalaman. Contoh kursus belajar diantaranya kursus bahasa asing, kursus mengemudi, kursus fotografi atau videografi, kursus komputer, kursus musik, dan masih banyak lagi yang lainnya. Di dalam bisnis bidang pendidikan ini, juga ada beberapa yang menawarkan sistem waralaba, sehingga mereka yang tertarik dengan bisnis ini bisa memiliki usaha sendiri tanpa harus memulainya dari nol. Jadi, peluang usaha di bidang pendidikan memang sangat potensial. Bisnis bidang otomotif. Perkembangan dunia otomotif di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat juga. Lihat saja, jumlah sepeda motor dan mobil yang semakin banyak. Tentunya ini bisa menjadi salah satu peluang bisnis yang menjanjikan bagi mereka yang jeli memanfaatkannya. Bisnis otomotif tidak harus besar, yang penting hasilnya menguntungkan dan bersifat jangka panjang loh guys. Ada beberapa usaha yang bisa dimanfaatkan di bidang otomotif, diantaranya jasa bengkel dan spare part, jasa cuci motor atau mobil, menjual aksesoris kendaraan bermotor, menjadi supplier spare part dan aksesoris motor atau mobil, jual beli sepeda motor, dan jual beli mobil. Untuk contoh bisnis ini, mungkin Anda juga bisa melihat di kota-kota Anda, ada juga banyak pengusaha yang membuka bisnis otomotif dari semua aspek loh guys. Mulai dari bengkel iya, jual aksesoris iya, jual spare part iya, supplier iya, jasa cuci kendaraan juga iya, jual kendaraan juga iya, ditambah ada juga yang membuka usaha kuliner yang menjadi usaha tambahan untuk mendapatkan income. Tentunya hal ini juga merupakan bagian dari fasilitas tambahan bagi konsumen di saat mereka melakukan servis kendaraan. Menjadi nilai plus juga sih bagi pengusaha dan juga konsumen. Bisnis bidang agrobisnis. Anda pasti pernah mendengar lagu Kus Plus ya. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman loh guys. Pasti iya kan? Pernah dengar Kus Plus ini? Negara kita memang terkenal dengan berbagai tanaman yang dimanfaatkan sebagai bahan pangan dan kebutuhan lainnya. Mulai dari beras, aneka sayur, aneka buah-buahan, dan tanaman penting lainnya. Kebutuhan akan bahan pangan dan nutrisi nabati tentunya membuat bisnis agrobisnis di bidang pertanian akan terus dibutuhkan masyarakat Indonesia. Bahkan, kita bisa mengekspor ke luar negeri loh. Walaupun banyak orang berpikir bisnis ini cocok untuk masyarakat pedesaan dan membutuhkan lahan yang luas. Stop, jangan berpikir seperti itu ya Perguso. Bisnis di bidang agrobisnis saat ini di Indonesia juga sudah mengalami kemajuan walaupun belum sebanding sih dengan negara luar di sana. Anda dapat memiliki usaha di bidang pertanian ini dengan metode hidroponik, di mana metode menanam dengan memanfaatkan air tanpa memakai media tanah loh guys. Media penanaman pada metode hidroponik ini juga bisa disusun seperti tangga loh guys. Bukan grup musik tangga ya, yang nyanyinya kesempatan kedua, tapi ini kesempatan kita untuk sukses dengan berwirausaha loh, sehingga kita bisa memaksimalkan tempat. Anda bisa memanfaatkan halaman depan atau halaman belakang rumah, merupakan solusi bagi orang yang tidak memiliki lahan yang luas. Jadi peluang usaha sayur yang bisa Anda tanam dengan metode ini seperti tanaman kangkung, tanaman bayam, tanaman sawi, tanaman selada, bawang merah dan bawang putih. Ini sayuran loh guys, bukan bawang merah bawang putih di film ya. No! Cabai merah keriting, cabai rawit, tanaman tomat, tanaman terong, dan masih ada tanaman lainnya yang bisa ditanam menggunakan metode hidroponik ini.
Bisnis di bidang agrobisnis lainnya adalah peternakan, guys. Seperti kita ketahui, protein hewani adalah salah satu kebutuhan pokok manusia. Itulah sebabnya mengapa bisnis peternakan akan selalu dibutuhkan. Jadi, bisnis ini sangatlah memiliki banyak peluang sukses. Tinggal Anda menyesuaikan lagi dengan tempat tinggal Anda dan target pasar di daerah Anda. Usaha peternakan yang bisa dikembangkan dengan modal kecil seperti beternak ayam, beternak ikan lele, beternak bebek, beternak udang, beternak belut. Kayaknya ini merupakan bahan utama bagi pedagang lalapan sih. Coba Anda lihat di sepanjang jalan di kota Anda. Pasti banyak kan pedagang lalapan, dan tengok mereka memiliki banyak pembeli loh. Jadi wis cocok usaha ini. Bisnis bidang teknologi informasi. Perkembangan teknologi saat ini berkembang dengan sangat pesat, di mana teknologi juga memiliki andil besar dalam perkembangan kehidupan manusia. Saat ini merupakan era Society 5.0, era di mana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri. Internet bukan hanya sekedar untuk berbagi informasi, melainkan untuk menjalin kehidupan. Masyarakat Indonesia saat ini juga mengalami pergeseran menuju era Society 5.0, apalagi impact dari pandemi COVID-19 ini, semua lini berbasis internet dan teknologi yang mempermudah kegiatan manusia, walaupun dalam keadaan jarak jauh. Dengan banyaknya teknologi baru saat ini, muncul beberapa peluang bisnis di bidang IT yang menjanjikan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada. Peluang usaha atau bisnis di bidang IT di Indonesia masih tergolong baru, belum banyak orang yang terjun di bidang IT, sehingga peluang untuk sukses masih terbuka lebar. Seperti software house, bisnis menyediakan jasa dalam melayani pemesanan pembuatan software atau aplikasi yang sesuai dengan keinginan dari klien, baik untuk PC maupun mobile apps. Terbukti dengan semakin berkembangnya teknologi, maka akan semakin banyak perusahaan yang membutuhkan aplikasi pengelolaan berbasis digital untuk membantu pekerjaan mereka seperti pengelolaan data keuangan, data gudang, data karyawan, dan lain sebagainya. Startup. Bisnis startup merupakan bisnis rintisan dengan mengutamakan ide-ide baru dan memberi solusi atas permasalahan yang ada pada konsumen. Startup biasanya mengandalkan teknologi untuk membantu pertumbuhan bisnis. Contoh bisnis startup seperti Facebook. Facebook dulunya hanyalah sebuah startup kecil, namun kini sudah menjelma menjadi salah satu raksasa bisnis di dunia dan digunakan oleh banyak orang. Bahkan menjadi kebutuhan setiap orang loh guys. Mulai dari bangun pagi, Anda membuka handphone, kadang scrolling Facebook, dan scrolling sosial media lainnya. Content creator. Menjadi seorang content creator juga dapat membuka peluang bisnis yang menjanjikan di masa depan. Profesi ini membuat suatu konten baik berupa tulisan yang memiliki keahlian menulis artikel atau blogger, kemudian membuat konten gambar yang memiliki keahlian di bidang fotografi dan desain grafis, kemudian membuat konten video yang memiliki keahlian director dan editor bahkan videographer, membuat konten suara atau audio yang memiliki keahlian komposer atau audio editor. Bahkan kadang juga membuat suatu konten gabungan dari 2 atau lebih materi tersebut. Biasanya masuk ke dalam tim kreatif media sosial karena konten-konten tersebut dibuat untuk media yang dibutuhkan oleh banyak perusahaan atau pengusaha, bahkan untuk kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi ini tergolong seperti kita sebagai konten kreator di YouTube. Selain memberikan informasi dan inspirasi yang positif bagi Anda selaku pengusaha dan juga menjadi income tambahan buat kami. Web development. Website adalah salah satu contoh produk yang saat ini sudah menjadi salah satu hal yang wajib dimiliki oleh sebuah bisnis atau perusahaan. Sebab sekarang adalah eranya informasi, keterbukaan sebuah informasi, dan kemudahan di dalam mengakses informasi serta komunikasi. Ada banyak manfaat memiliki website untuk sebuah bisnis, diantaranya meningkatkan kredibilitas, memperkenalkan profil bisnis, media promosi, media komunikasi, dan lain sebagainya.
Maka dari itu, peluang untuk membuat usaha web developer saat ini sangat tepat. Banyak orang yang membutuhkannya, mulai dari kelas pribadi, kelas bisnis, hingga kelas corporate. SEO konsultan. Apa sih SEO? Mungkin beberapa dari Anda mengetahui SEO merupakan Search Engine Optimization. Adalah salah satu cara bagaimana menaikkan rating website Anda berada di halaman pertama sebuah sistem pencarian seperti halnya Google atau browser lainnya, sehingga banyak pengunjung yang datang pada website Anda. Ilmu SEO ini masih jarang yang menguasainya. Masih terbuka lebar peluang untuk membuat usaha atau bisnis teknologi di bidang SEO ini. Digital marketing. Bisnis digital marketing saat ini semakin menunjukkan tren yang positif dan terus mengalami peningkatan dengan signifikan. Bisnis pemasaran secara digital memang lebih disukai para pelaku usaha daripada pemasaran dengan cara konvensional yang membutuhkan banyak biaya tentunya. E-commerce. Indonesia merupakan negara dengan tingkat adopsi e-commerce tertinggi di dunia pada tahun 2019, mengutip data dari Global Web Index. Perubahan gaya hidup konsumen industri e-commerce banyak membuat peluang bisnis baru. Tips menentukan UKM atau UMKM. Menjalankan sebuah bisnis perlu perencanaan tepat. Anda harus menentukan bisnis apa yang ingin dijalankan, lalu mempelajari peluang usaha bisnis tersebut. Selain itu, Anda juga perlu memahami kemampuan Anda dalam menjalankannya. Memulai sebuah bisnis Anda sendiri adalah pilihan yang bijak, apalagi dalam situasi saat ini. Namun, hal tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan loh guys. Anda perlu bekal atau tips, dan berikut tipsnya guys. Ikuti passion Anda. Menjalankan bisnis sesuai dengan passion membuat Anda tidak gampang menyerah. Alasannya, tentu Anda akan sangat mencintai pekerjaan tersebut. Berbagai tantangan yang muncul akan Anda hadapi dengan tenang dan fokus. Sudah banyak contoh bisnis yang sukses yang berangkat dari hobi. Mengetahui siapa konsumen dan kebutuhan konsumen di area usaha Anda. Dengan mengetahui siapa saja calon konsumen, jumlah masyarakat sekitar usaha, serta kebutuhan masyarakat yang akan menjadi konsumen, maka Anda dapat menentukan suatu bisnis atau usaha yang ingin dijalankan, sehingga memudahkan untuk mencari calon konsumen demi keberlangsungan bisnis atau usaha Anda. Kenali persaingan. Memiliki produk yang bagus tidak begitu saja menjamin kesuksesan bisnis Anda. Salah satu faktornya adalah hadirnya persaingan usaha yang ketat. Seringkali Anda harus berbagi kue, bukan kue beneran ya dalam bentuk harfiah, tetapi kue yang kita bagi ini adalah rezeki atau pelanggan atau konsumen. Jadi hal ini sering terjadi, berbagi kue dengan kompetitor dan menerapkan strategi perang harga yang cukup sengit. Bagi pembisnis, kondisi ini tentu kurang menguntungkan. Solusi untuk hal ini adalah melakukan riset pasar atas peluang usaha yang ingin Anda jalankan. Selain itu, Anda juga bisa mencari lingkup bisnis yang masih belum banyak digarap oleh pebisnis lainnya. Amati, tiru, modifikasi (ATM). Cara terbaik untuk memulai usaha bahkan mengembangkan suatu usaha yaitu dengan melakukan survei ke usaha yang sejenis, yang memiliki banyak konsumen, sistem kerja yang baik, dan produk atau jasa yang berkualitas dengan cara mengamati, kemudian meniru hal-hal yang baik serta melakukan modifikasi agar lebih sempurna atau lebih unik dari yang ada saat ini untuk diaplikasikan di dalam usaha Anda. Jadi, mulai dari mengamati, meniru, kemudian memodifikasi suatu produk atau jasa merupakan tips yang banyak sering dipakai oleh pebisnis. Go online. Untuk membantu bisnis Anda tumbuh dengan pesat, manfaatkanlah kecanggihan teknologi. Ya, go online memang sudah bukan lagi pilihan. Bisnis yang go online akan menjangkau pasar yang lebih luas tanpa terbatas waktu dan lokasi. Potensi keuntungannya pun juga cukup besar. Meningkatkan sumber daya.
Meningkatkan sumber daya ini diperlukan untuk usaha yang sudah berjalan, dari usaha kecil ke usaha menengah atau bahkan ke usaha yang besar. Atau usaha yang baru pertama kali dibuat namun dengan skup yang besar juga membutuhkan sumber daya yang bagus. Meningkatkan sumber daya tentu bertujuan untuk inovasi dan ekspansi dengan mengembangkan produk, diversifikasi usaha, dan merekrut SDM yang ahli di bidangnya. Tentu akan mengoptimalkan usaha atau bisnis Anda. Tips menjalankan UKM atau UMKM. Pahami kebutuhan pasar. Analisis tips bisnis UKM yang pertama perlu Anda lakukan adalah dengan memperhatikan produk seperti apa yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat. Ini akan sangat membantu Anda agar dapat membuat produk sesuai dengan permintaan pasar. Kenali pesaing. Anda harus mengamati produk yang ditawarkan oleh pesaing Anda, temukan kelebihan dan kekurangannya. Ini sangat membantu Anda untuk memberikan keunggulan baik meningkatkan produk serta pelayanan usaha Anda dari pesaing lainnya. Jual kualitas. Mutu dan kualitas adalah hal yang sangat penting. Jika Anda ingin menjadikan produk Anda sebagai produk unggulan di bidangnya, tentu mutu dan kualitas harus menjadi standar utama. Dan yang pastinya, produk yang baik akan menentukan sebuah harga. Buat bisnis plan. Trial and error merupakan usaha dengan coba-coba dan tidak mau belajar dari ahlinya. Tidak mau mengeluarkan biaya untuk proses belajar tersebut, dan akhirnya malah mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk kegagalan yang dilakukan dan juga mengalami kerugian yang sebenarnya bisa dihindari, atau paling tidak meminimasi dari kegagalan dan kerugian dari sebuah bisnis. Rencana bisnis atau business plan ini tidak hanya diperlukan pada saat memilih dan memulai suatu usaha, tetapi bisa juga digunakan untuk mengevaluasi sebuah usaha sampai mengembangkan usaha tersebut. Standar operasional prosedur atau SOP. SOP bukan SUP ya guys. Standar operasional prosedur bisa diartikan sebagai perincian dari rencana bisnis yang Anda miliki. Adanya SOP dalam suatu perusahaan bermanfaat untuk menjaga konsistensi suatu prosedur kerja dalam memberikan kejelasan prosedur kerja, tanggung jawab dan wewenang, serta yang paling penting dapat meminimalisir kesalahan karena langkah-langkahnya sudah dijelaskan di dalam SOP tersebut. Selain itu, SOP juga berfungsi agar pekerjaan menjadi lebih mudah karena pendelegasian pekerjaan sudah jelas. Strategic plan. Strategic plan atau rencana strategis ini digunakan sebagai strategi untuk setiap permasalahan yang ada, baik internal maupun eksternal, jangka pendek, menengah, atau jangka panjang, dan juga dapat digunakan untuk menghadapi partner, supplier, bahkan karyawan Anda sendiri. Membangun network. Membangun network atau jaringan bisa dilakukan dengan berbagai cara. Jaringan ini diperlukan untuk mencari partner yang akan selalu mensupport usaha kita. Misalnya supplier, transporter, distributor, dan lain sebagainya. Manfaatkan internet dan media sosial. Selain itu, membangun jaringan atau network juga dapat dimulai dengan penggunaan media sosial secara efektif, sehingga dapat menghemat waktu dan juga biaya yang dikeluarkan. Calon pelaku UKM harus belajar melek media, yaitu menggunakan berbagai media sosial seperti email, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Telegram, dan media sosial lainnya, termasuk blog atau website. Tips menentukan target pasar UKM. Jumlah UKM di Indonesia mempunyai tren meningkat setiap tahunnya. Pelaku UKM tersebut pun banyak yang bersaing di sektor usaha yang sama. Oleh karena itu, bila Anda pemain baru dalam persaingan ini, memiliki strategi matang adalah syarat mutlak yang harus dimiliki. Salah satu kunci dasar keberhasilan sebuah bisnis UKM adalah menentukan target pasar dengan tepat. Hal ini bahkan perlu dilakukan jauh sebelum memulai aktivitas bisnis.
Dengan demikian, setiap langkah untuk mencapai keberhasilan usaha yang diharapkan dapat diwujudkan secara lebih efektif dan efisien. Langsung saja ke tipsnya ya guys. Mengetahui siapa konsumen bisnis Anda. Seperti kami contohkan, Anda memiliki gagasan bisnis baju busana muslim. Dari sini uraikanlah secara lebih spesifik kelompok konsumen seperti apa yang akan dibidik atau ditargetkan sehingga menentukan cara pemasaran, pengiriman, sampai penawaran harga yang cocok dengan konsumen. Mulai dari aspek geografi. Aspek geografi ini atau alias lokasi akan mempermudah Anda dalam melakukan riset pasar. Riset pasar adalah bagian krusial dalam setiap keberhasilan bisnis. Semakin kecil lingkup wilayah konsumen sasaran, semakin mudah Anda dalam memahami karakter konsumen. Sebagai contoh, Anda ingin memasarkan busana muslim di kota X. Oleh karena kondisi geografis kota tersebut berada di dataran rendah, dengan cuaca relatif panas sepanjang tahun, maka peluang bisnis busana muslim berbahan dingin seperti katun tentu akan lebih tinggi dibandingkan wool, denim, dan sebagainya. Jadi aspek geografi atau lokasi juga perlu Anda pikirkan. Yang kedua, demografi. Menentukan target pasar dari segi demografi berarti melihat dari jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, serta tingkat pendapatan konsumen sasaran. Sebagai langkah awal, Anda bisa secara spesifik memilih berbisnis baju muslim untuk kalangan wanita dengan kelompok usia dewasa. Bagaimanapun, selera antara remaja putri dan wanita dewasa tentu berbeda, bukan? Tak cuma itu saja, Anda juga bisa menambahkan komponen sasaran seperti kelas ekonomi tertentu. Semakin mengkerucut tipe konsumen incaran, semakin mudah Anda dalam menyusun strategi bisnis. Yang ketiga, psikologi. Aspek psikologi pada dasarnya berkaitan dengan dua aspek sebelumnya. Secara umum, segmentasi psikografis merupakan cerminan preferensi gaya hidup maupun kelas sosial ekonomi konsumen. Mengetahui kebutuhan pelanggan. Setiap pelaku usaha sebesar apapun skalanya perlu menyesuaikan pasar. Lakukan riset mengenai kebutuhan kelompok konsumen yang sudah ditetapkan. Salah satu caranya adalah dengan melakukan tes produk. Seperti contoh, Anda bisa mengikuti pasar untuk memperkenalkan produk, memperhatikan testimoni yang diberikan, dan lakukan penyesuaian jika dibutuhkan. Evaluasi pasar. Setelah menentukan target pasar dan mengetahui feedback terhadap produk yang ditawarkan, saatnya melakukan evaluasi. Hal ini sangatlah penting guys untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Apakah bisnis Anda dapat dilanjutkan atau tidak? Boleh jadi produk Anda sebetulnya sangat bagus dan dibutuhkan, tetapi oleh segmen pasar yang berbeda. Strategi pemasaran. Tiap segmen konsumen mempunyai karakteristik masing-masing, sehingga strategi pemasaran yang perlu dilakukan pun harus menyesuaikan. Bila Anda ingin berjualan untuk kelompok usia 17 hingga 35 tahun yang tinggal di area perkotaan, maka melakukan marketing via media sosial, baik Instagram atau Facebook, adalah cara yang tepat. Sebaliknya, pendekatan via Instagram mungkin justru tidak akan terlalu signifikan bila kelompok sasarannya adalah kelompok usia 40 tahun ke atas yang berada di kawasan yang tidak terlalu akrab dengan teknologi digital. Untuk kelompok seperti ini, pendekatan yang perlu dilakukan mungkin bersifat lebih konservatif, seperti melalui kelompok arisan atau pengajian, penawaran door-to-door, dan sebagainya. Analisa respon pasar terhadap produk Anda. Terakhir, lakukanlah evaluasi respon pasar. Tetapkan jangka waktu tertentu yang rasional untuk melihat perkembangan bisnis yang dilakukan. Langkah ini tentunya dilakukan setelah Anda memulai memasarkan produk. Bagaimanapun, bisnis merupakan dunia yang sangat dinamis. Anda tidak dapat kukuh pada gagasan sendiri jika ingin sukses. Saingan Anda adalah ratusan hingga jutaan pelaku UKM lainnya, yang bahkan mungkin sudah jauh lebih berpengalaman. Nah, itu dia tips itu menentukan target pasar bisnis UKM yang dapat Anda lakukan. Ingat bahwa setiap kemenangan atau kesuksesan harus direncanakan, tak terkecuali dalam dunia bisnis.
Di samping itu, penting untuk selalu bersikap rasional sejak awal atau sejak mulai, dari memunculkan gagasan hingga menentukan profit tertentu sehingga Anda tidak akan cepat berputus asa. Tips survive dan cuan untuk UKM di tengah pandemi COVID-19. Saat ini masalah COVID-19 sangat menjadi sorotan dunia. Setiap negara melakukan berbagai kebijakan untuk menyelamatkan warganya dari dampak-dampak yang ditimbulkan, termasuk dari segi ekonomi. Karena kenyataannya, pandemi ini berdampak bagi ekonomi global, termasuk bagi pelaku para pengusaha di Indonesia yang kebanyakan adalah pemilik UKM. Adanya pembatasan ekspor-impor dan pembatasan jam buka tutup operasional usaha mengakibatkan aktivitas ekonomi berbagai pelaku usaha melambat, bahkan membuat kerugian yang cukup signifikan, mulai dari menurunnya angka penjualan tidak mengcover biaya operasional usaha, bahkan harus melakukan PHK karyawan di beberapa segmen usaha. Untuk menghindari hal tersebut, perlu adanya langkah antisipasi supaya UKM dapat bertahan dalam masa wabah virus corona. Berikut tips yang bisa Anda pertimbangkan dan bisa dilakukan. Let's check it out. Memastikan kelancaran arus kas. Permasalahan yang mungkin akan muncul ketika UKM sedang berusaha beradaptasi atas perubahan pola permintaan, ketersediaan bahan baku, dan hal lainnya akibat pandemi corona adalah arus kas yang berantakan. Penyebabnya bisa bermacam-macam, mulai dari terhambatnya penagihan kepada mitra bisnis yang biasanya dilakukan secara langsung, kemudian penyesuaian anggaran dan lain sebagainya. Hal ini mengingat perkembangan penyebaran virus corona di Indonesia masih cukup tinggi. Akibatnya, warga disarankan untuk tetap berada di rumah dan mengerjakan segala aktivitasnya seperti belajar dan bekerja dari rumah saja, yang kita kenal dengan work from home, bukan far from home seperti Spider-Man loh guys. No! Padahal arus kas merupakan salah satu unsur terpenting dalam berjalannya sebuah bisnis. Jika usaha Anda mengalami masalah ini, Anda bisa memanfaatkan teknologi digital yang sudah ada, seperti menggunakan aplikasi pengelolaan keuangan. Dengan menggunakan aplikasi pengelolaan keuangan, beragam fitur di dalamnya bisa sangat bermanfaat dalam situasi seperti saat ini. Mulai dari pembuatan laporan keuangan secara gratis, hingga penagihan secara online kepada mitra bisnis kita. Sehingga Anda tidak perlu keluar rumah dan tetap bisa memastikan kelancaran arus kas bisnis Anda. Merencanakan kembali anggaran biaya dan pendapatan. Dalam situasi ekonomi yang tidak pasti seperti saat ini, perencanaan ulang tentang pendapatan dan anggaran biaya UKM bisa menjadi langkah penting dilakukan. Kita perlu realistis dan adaptif dibanding terlalu memaksakan target yang akhirnya malah berdampak lebih buruk bagi kelangsungan UKM ke depannya. Jika aspek-aspek yang mempengaruhi target pendapatan UKM menurun, terutama jika hal itu adalah sesuatu yang berpengaruh secara langsung, misalnya permintaan pelanggan atau jumlah karyawan yang berkurang, maka tidak ada salahnya Anda juga mempertimbangkan untuk mengurangi target, dan bahkan sebaliknya. Selain karena pengurangan target, perencanaan ulang anggaran biaya tetap perlu diperhatikan karena perubahan dalam berbagai variabel yang mempengaruhi bisnis sangat mungkin bisa terjadi. Coba perhatikan mana anggaran yang bersifat sekunder dan kurang penting sehingga bisa dikurangi. Perhatikan pula mana anggaran yang sangat penting bagi UKM saat ini dan perlu difokuskan. Jangan sampai pengelolaan keuangan bisnis yang tidak adaptif menjadi sebab mundurnya UKM Anda. Mengecek persediaan bahan baku dan stok. Dalam berbisnis tentu saja ada produk yang ditawarkan. Penawaran hingga pemasukan bisa terjadi karena adanya produk. Meskipun secara umum, saat ini persediaan bahan baku dan stok produk Anda tidak terganggu, tapi tidak ada salahnya untuk tetap mengupdate informasi terkait produk karena perubahan secara mendadak dalam kondisi saat ini sangat mungkin terjadi. Anda bisa menghubungi supplier dari jarak jauh dan juga menanyakan ketersediaan barang selama 1 bulan ke depan. Jika kelangkaan terjadi, Anda bisa mulai memikirkan strategi yang akan Anda pakai, misalnya mengurangi anggaran lainnya supaya tetap bisa mendapatkan bahan baku yang sama atau mencari bahan alternatif yang bisa menggantikannya.
Jangan lupa untuk selalu berkomunikasi dengan pelanggan tentang perubahan yang mungkin akan mempengaruhi persepsi dan sikap mereka terhadap usaha Anda. Mengapa? Lebih jelasnya, yuk kita simak di poin selanjutnya. Menjaga komunikasi dengan pelanggan. Komunikasi dengan pelanggan merupakan hal penting terutama untuk mempertahankan pelanggan agar tetap loyal pada produk dan layanan dari usaha kita. Apalagi jika terjadi perubahan-perubahan yang dinilai kurang menguntungkan bagi mereka. Ingat bahwa pelanggan akan mencari dan menggunakan produk yang dirasa memberikan benefit terbaik untuk dirinya. Bukan hanya masalah harga, tapi juga layanan yang diberikan. Ingat, servis juga hal yang utama. Itulah mengapa pekerjaan customer service dibutuhkan, karena pelanggan membutuhkan informasi yang jelas, penawaran yang menarik, atau hal-hal lainnya yang menyentuh sisi sense atau emosi mereka. Di tengah wabah corona, intensitas kunjungan maupun tatap muka tentu akan berkurang, belum lagi tertutup oleh padatnya informasi tentang corona. Dengan menjaga komunikasi selama wabah corona akan membuat pelanggan tetap mengingat produk Anda, tidak beralih pada produk kompetitor yang lebih intens promonya sehingga menjaga mereka untuk tetap menggunakan produk dan layanan usaha Anda. Bentuk komunikasi yang bisa dilakukan mulai dari pemberian konten-konten yang berhubungan dengan virus corona, informasi produk, dan lainnya. Apabila terjadi perubahan terkait produk, distribusi, harga maupun hal lainnya, Anda perlu menyampaikannya dengan baik supaya tidak terjadi kesalahpahaman dengan pelanggan. Jangan lupa untuk tetap standby menjawab pertanyaan customer yang masuk seperti biasanya. Media komunikasi yang bisa digunakan mulai dari media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan yang lainnya, atau aplikasi pesan seperti WhatsApp, Line, Telegram, atau yang lainnya yang memiliki fitur update status bisa Anda manfaatkan. Berjualan di marketplace. Untuk Anda yang baru memulai platform digital dalam memasarkan produk UKM, Anda bisa mulai menggunakan marketplace seperti Shopee, Tokopedia, atau Bukalapak yang saat ini menjadi 3 daftar marketplace yang paling banyak digunakan di Indonesia. Karena dalam kondisi seperti ini, datang langsung ke toko mungkin menjadi hal yang akan dihindari. Pelanggan mungkin akan lebih cenderung mempertimbangkan untuk berbelanja dari rumah. Selain prosedurnya yang mudah dan gratis, pengguna marketplace membuat produk Anda lebih mudah dijangkau oleh pelanggan setia. Jika toko digital Anda di marketplace sudah siap, Anda bisa mengabarkan kepada para pelanggan untuk membeli produk UKM Anda melalui marketplace tertentu. Untuk menarik perhatian, Anda bisa menetapkan promo tertentu bagi pelanggan yang membeli produk melalui marketplace. Memaksimalkan penggunaan media sosial bisnis. Selain akses di marketplace, UKM Anda juga perlu berkembang di media sosial. Apalagi di tengah kondisi social distancing yang sedang dilakukan masyarakat saat ini, sebagai usaha untuk menekan jumlah penyebaran virus corona, media sosial merupakan tempat yang paling ramai dikunjungi banyak orang. Maka dari itu, Anda perlu memaksimalkan media sosial bisnis Anda untuk mengenalkan produk dan layanan UKM Anda. Mulai dari nama akun, keterangan bio, konten, caption, hashtag, hingga jadwal upload konten perlu dipikirkan untuk menarik awareness dan engagement. Proses tersebut memang tidak mudah dan memerlukan berbagai keterampilan. Tetapi tentu saja Anda bisa mulai mempelajarinya perlahan lewat media apapun, karena akses informasi sangat mudah. Jika Anda masih sangat awam dengan media sosial atau tidak memiliki waktu untuk belajar secara mendalam, saat ini banyak perusahaan maupun freelancer social media management yang dapat mengelola akun media sosial usaha Anda. Menggunakan digital advertising. Go Digital menjadi salah satu program Kemenkop dan UKM untuk mendorong UKM Indonesia berkembang di era digital. Tetapi masih banyak pula UKM yang masih bertahan dengan cara pemasaran tradisional tanpa tools digital. Hal ini karena kebanyakan merasa masih awam dan enggan untuk belajar hal baru. Tapi dengan adanya kondisi ini, maka mau tidak mau UKM perlu berpikir ulang jika ingin tetap bertahan mengandalkan cara-cara lama yang kurang relevan.
Digital advertising bisa menjadi salah satu solusi untuk menyelamatkan usaha Anda di tengah wabah COVID-19 atau Corona ini. Digital advertising bisa memperkuat eksistensi UKM di marketplace maupun media sosial. Walaupun tetap diam di rumah, para calon pelanggan potensial tetap bisa mengetahui produk dan layanan UKM Anda. Selain itu, Anda juga bisa lebih mudah menghitungkan ROI, Return of Investment, dan masih banyak manfaat lainnya. Seperti proses pemasaran lainnya, digital advertising pun memiliki resiko kerugian jika tidak berjalan dengan benar. Tetapi sebenarnya digital advertising seperti Instagram Ads, Facebook Ads, dan Google Ads dapat Anda gunakan walaupun Anda merasa kurang bisa mempelajarinya secara mendalam, ataupun tidak punya waktu untuk melakukannya. Sebab saat ini sudah banyak digital advertising agency terpercaya yang bisa memasarkan UKM Anda. Anda hanya perlu mempelajari dasar-dasarnya dan menyiapkan anggarannya. Tips mengelola keuangan UKM. Melalui berbagai promosi online yang bisa dilakukan secara gratis, setiap bisnis UKM yang baru muncul mendapatkan kesempatan yang besar untuk lebih dikenal masyarakat. Beberapa di antaranya ada yang langsung booming, sementara yang lainnya memerlukan promosi yang lebih giat lagi untuk mendapatkan konsumen. UMKM atau UKM yang sudah maju dan berkembang tidak serta-merta aman dari kegagalan finansial. Jika pemilik usaha tidak memiliki kemampuan manajemen keuangan yang baik, maka bukan tidak mungkin bisnis UKM mereka yang susah payah dibangun mudah jatuh bangkrut ketika masa-masa sulit seperti saat ini. Nah, untuk menghindari hal mengerikan tersebut, pemilik bisnis UKM mau tidak mau harus menguasai manajemen keuangan dengan baik. Berikut beberapa tips mengatur keuangan bisnis UKM. Atur pembukuan dengan baik. Sebagai seorang pengusaha, Anda harus mampu membukukan setiap pendapatan atau biaya yang dikeluarkan untuk menunjang bisnis Anda. Jika tidak, maka hal itu bisa sangat krusial bagi bisnis Anda. Jika pembukuan tidak diatur dengan baik, maka sulit bagi Anda untuk mengetahui perkembangan bisnis, baik itu untung atau rugi. Selain itu, Anda juga mungkin akan kesulitan dalam meminimalisir resiko kehilangan aset, produk atau barang maupun uang. Sistem pembukuan saat ini juga sudah banyak berkembang, jadi tidak hanya manual dicatat dalam buku kas Anda, namun Anda bisa juga memanfaatkan pembukuan digital yang banyak ditawarkan di aplikasi handphone atau aplikasi komputer secara gratis. Di dalam sebuah pembukuan yang baik, Anda perlu mengetahui hal-hal dasar di dalamnya, diantaranya penghasilan bruto atau kotor. Ini adalah jumlah total uang yang kamu terima dari pelanggan, pembeli, atau klien sebelum dikurangi oleh yang namanya pengeluaran usaha. Pengeluaran usaha adalah semua biaya-biaya yang terkait atau bersumber dari operasional usaha yang Anda jalankan. Contohnya, gaji, sewa kantor, atau sewa kios, pajak, modal dasar barang, dan yang lainnya. Setelah penghasilan bruto dikurangi dengan pengeluaran usaha, maka Anda akan mendapatkan yang namanya net profit atau keuntungan bersih. Bila angka net profit positif, artinya bisnis Anda sudah mulai untung. Bila angkanya negatif, artinya bisnis Anda sedang rugi. Bila angkanya 0, artinya Anda baru hanya meraih yang namanya BEP atau break even profit atau istilahnya impas, atau mungkin dikenal dengan balik modal. Biasanya saat memulai usaha, ada modal awal yang cukup besar dan modal untuk pemasaran pertama. Jadi adalah wajar bahwa kebanyakan usaha masih belum untung di awal. Jadi BEP merupakan salah satu tolak ukur pencapaian yang penting bagi UKM. Cari dulu berapa banyak modal awal dan modal operasional yang dibutuhkan supaya Anda bisa membuat target penjualan yang wajar. Selain BEP, yang penting untuk diawasi juga yakni cash flow atau arus kas. Arus kas sangat penting bagi semua bisnis, tidak hanya UKM atau UMKM. Selain memiliki likuiditas atau uang tunai yang siap digunakan membayar tagihan teramat penting. Banyak perusahaan besar yang sudah untung sekalipun memiliki masalah arus kas, karena pembayaran dari klien diterima dalam waktu tidak sesuai atau tidak pas dengan waktu keluarnya modal operasional atau tanggal pembayaran tagihan. Jadi,
ditagihnya bulan ini, bisa saja klien membayarnya di bulan berikutnya. Sehingga sangat penting untuk selalu menyisihkan sebagian penghasilan usaha untuk menjaga agar arus kas selalu lancar. Selalu pantau biaya yang dikeluarkan. Jangan malas untuk memantau setiap biaya yang dikeluarkan untuk menunjang operasional bisnis Anda. Sekecil apapun itu, dengan demikian Anda dapat mengetahui dengan pasti kemana uang itu pergi. Dengan mengetahui detail pengeluaran dengan baik, Anda dapat meminimalisir potensi kerugian pada bisnis Anda. Buat proyeksi keuangan. Anda harus memiliki proyeksi keuangan atau rencana keuangan yang jelas agar Anda dapat menyusun rencana bisnis ke depan dengan baik. Rencana bisnis utama yang Anda buat selanjutnya akan membantu Anda dalam mengantisipasi dan mengatasi kemungkinan hambatan yang akan datang selanjutnya. Pisahkan akun bank pribadi dan akun bank bisnis Anda. Salah satu kesalahan yang sering dilakukan pelaku bisnis UKM atau UMKM pemula adalah mencampur uang bisnis dan keuangan pribadi. Jika hal ini dilakukan, maka potensi kerugian yang tidak dapat dijelaskan akan muncul serta nantinya akan memusingkan ketika berhadapan dengan perpajakan. Selain memusingkan terhadap perpajakan, kita juga memusingkan diri terhadap kemana uang tersebut lari. Bisa saja uang pada bisnis Anda pakai untuk berbelanja atau shopping. Jadi, sebelum siap meluncurkan bisnis UKM atau UMKM Anda, pastikan Anda memiliki dua akun bank yang berbeda. Satu untuk pribadi dan satu untuk bisnis. Memisahkan uang bisnis Anda akan membuat pengukuran profitabilitas lebih mudah dan membantu Anda melacak pengeluaran dengan benar. Pantau setiap pinjaman pribadi atas bisnis Anda. Jangan hanya karena Anda memiliki bisnis itu sendiri, Anda melupakan setiap uang yang Anda pinjam dari bisnis Anda sendiri. Anda harus tetap memantau dan menyimpan catatan yang akurat semua pinjaman pribadi atas bisnis Anda. Hal ini perlu dilakukan agar ketika bisnis Anda mulai menghasilkan uang, Anda dapat dengan mudah membayar kembali setiap uang yang Anda ambil dari akun perusahaan Anda terlebih dahulu sebelum membayar pajak atas laba yang tersisa. Gaji diri Anda terlebih dahulu. Menggaji diri sendiri? Loh, kan semua keuntungan milik sendiri. Bukan begitu maksudnya Ferguson. Ketika bisnis Anda membuat untung, Anda sebaiknya tidak melahap semua keuntungan tersebut. Ada baiknya Anda memulai dengan menggaji diri Anda sendiri, misalnya mulai dengan 10% dari total keuntungan, sedangkan sisanya Anda simpan untuk mengembangkan bisnis Anda. Metode ini adalah cara yang baik untuk menyisihkan uang secara konsisten dan untuk menguji profitabilitas bisnis Anda. Selain itu, hal ini juga bisa membantu Anda menyediakan jaring aman untuk mengeluarkan dana tak terduga di masa yang akan datang, guys. Tetap berhemat. Meskipun Anda menggaji diri sendiri, Anda harus tetap berhemat sehemat mungkin. Jangan karena Anda memiliki bisnis yang menguntungkan, Anda bersikap seolah-olah bisnis Anda akan untung selamanya. Sebisa mungkin Anda menetapkan gaji serendah yang dapat Anda terima tanpa melupakan tunjangan wajib, misalnya BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan yang lainnya untuk karyawan Anda dan untuk diri sendiri tentunya. Setiap sikap hemat yang Anda lakukan akan memberi Anda lebih banyak fleksibilitas di bulan-bulan sulit di masa mendatang. Hemat biaya perjalanan. Seorang pebisnis biasanya memiliki mobilitas yang tinggi, namun tak jarang di antara mereka yang berfoya-foya saat melakukan perjalanan bisnis tentunya. Nah, untuk meminimalisir biaya besar, Anda sebaiknya merencanakan perjalanan bisnis Anda seolah-olah Anda sendiri yang membayarnya. Intinya, Anda tidak perlu bermewah-mewah untuk sekedar tidur atau bermalam dan cara untuk pergi dari tempat bisnis ke tempat pertemuan. Jadi, hal apapun yang dilakukan di dalam mobilitas perjalanan untuk usaha Anda harus tetap berhemat ya guys. Pertimbangkan untuk menyewa daripada membeli. Menyewa peralatan alih-alih membeli yang baru dapat membantu Anda terhindar dari biaya perawatan. Menyewa juga dapat mencegah Anda membayar lebih pada peralatan yang hanya diperlukan untuk jangka waktu tertentu atau jangka waktu pendek. Hal yang sama juga berlaku pada ruang yang Anda butuhkan untuk operasional bisnis.
Dengan demikian, Anda dapat melakukan ekspansi atau relokasi tempat usaha Anda dengan mudah jika sewaktu-waktu diperlukan. Hati-hati saat melakukan ekspansi. Ketika Anda melihat perkembangan dalam bisnis, Anda mungkin berpikir untuk melakukan ekspansi. Namun Anda harus memastikan hal tersebut dilakukan dengan mantap dan bijak. Menggunakan uang dalam jumlah yang besar untuk ekspansi yang terlalu cepat dan terlalu drastis bisa menjadi bencana bagi bisnis Anda. Nah, itu beberapa tips yang perlu dilakukan di dalam mengelola keuangan di situasi seperti saat ini. Masih situasi corona, guys. Dan masih ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan di dalam mengelola keuangan selama Anda mengetahui mana biaya tetap atau fixed cost dan mana saja biaya variabel atau variable cost. Dunia usaha di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat, mulai dari usaha konvensional hingga saat ini hampir semua usaha berbasis internet, baik dari sisi pemasaran hingga prosedur kerja di dalamnya. Namun, tidak sedikit dari kita yang kesulitan untuk memilih jenis usaha yang menjanjikan yang akan kita geluti. Alasannya juga beragam. Ada yang sulit memulai usahanya karena kekurangan modal, kurangnya pengalaman, tidak punya pengetahuan bisnis, tidak mengerti cara pemasaran bisnis, dan kendala lainnya. Tentu saja, semua kendala dan tantangan ini tidak membuat kita berhenti berusaha dalam membangun bisnis sendiri. Karena setiap usaha memang akan selalu punya tantangan tersendiri yang harus dilalui agar tercapainya sebuah kesuksesan bisnis. Terima kasih kepada sahabat UKM TV yang masih tetap menyimak informasi ini sampai di menit ini. Hidup ini merupakan perputaran usaha yang memiliki tujuan yang sama, yaitu kesuksesan dan kesejahteraan hidup. Dan yakinlah, semua memulainya dari sebuah proses yang sama, guys. Proses dari bawah hingga ke atas. Namun, pernahkah Anda berpikir cara cepat mencapai kesuksesan dan kesejahteraan hidup tersebut? Seperti salah satu quote mengatakan, "Don't put your egg in one basket." Jadi, jangan menaruh telur Anda pada satu keranjang saja. Jadi, jika kita sudah memiliki pekerjaan ataupun income yang tetap atau memiliki modal walaupun terbatas, sebaiknya Anda membuat sumber income lainnya dengan membuat usaha apapun sesuai skill dan pengalaman yang Anda miliki. Karena sudah pasti tidak selamanya kita bisa bekerja di sebuah perusahaan milik orang lain, guys. Jadi perlu pikirkan hal tersebut. Buka semua segala keran rezeki ataupun income tambahan lainnya untuk menunjang kehidupan Anda mencapai sebuah kesuksesan dan kesejahteraan hidup tentunya. Sekian dulu video dari kami tentang kupas tuntas UKM dan UMKM. Support terus channel UKM TV dengan like video ini, komen untuk memberikan kritik dan saran, serta subscribe, guys. Dan aktifkan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video kami berikutnya. Jangan lupa untuk di-share video ini ya di media sosial Anda sehingga dapat bermanfaat bagi teman-teman UKM Indonesia. Terima kasih, salam UKM TV. Sukses selalu UKM.